Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita ketemu lagi ya di pekan ketiga dengan materi yang berbeda tentunya. Hari ini kita akan membahas tentang data preparation 1. Oke, dan instrukturnya masih sama, beliau Ibu Maria Hayati STMkom. Untuk menyingkat waktu, kita berdoa dulu kali ya. Berdoa untuk memulai kegiatan pada hari ini. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai? Oke, untuk mempersingkat waktu, saya langsung persilakan kepada Ibu Mardiah, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, rekan-rekan ya. Kurang lebih berapa hari ini? 11 orang yang join. Ya, mudah-mudahan nanti tambah banyak ya yang join ya. Oke, sebelum saya memulai, materi yang akan saya sampaikan hari ini tentang data preparation, eh, kita memasuki minggu ketiga ya. Oke, sebelum memulai ada yang mau bertanya tentang materi-materi sebelumnya atau apapun itu yang mungkin mau Anda tanyakan, silahkan. Refresh dulu kita sambil bincang-bincang. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ini kayaknya mbak-mbak semua nih yang join. Mbak Verina, Sylvia Aropa Putri, Mbak Meme, Mbak Nurul Kusnul, Mbak Hidayatul Laili, Nakia Mutmainah, Mbak Natasha, Mbak Nadira, Mbak Ega Almira. Iya, Mbak. Mas Adi, ini kayaknya cewek semua deh, Mas. Iya, Bu. Mas Adi Saya coba paling belum ganteng pada sendiri join. nih di sini. Ya, silahkan Mbak-mbak yang cantik-cantik mau bertanya di sini. Ini Mas Adi ganteng sendiri di sini. Oke, nggak ada? Oke, bisa kita mulai ya. Suara Oke, saya terdengar boleh. jelas di sana. Aman, Bu, lancar. Oke, yang lainnya gimana? Kok nggak ada suaranya nih? Dengeran Bu, lancar. Oke, dengeran ya Mbak Nakia ya. Oke, kita langsung aja. Saya share materi hari ini. Sebentar, mana tadi ya? Di Amikom kita sudah mulai meet ya ini ya. Sekitar 2 minggu. Saya nggak tahu di tempat kalian gimana. Udah selesai kali ya meetnya ya. Udah mau UAS malah mungkin. Oke, saya share. Ya, ini ya materinya. Nggak kelihatan. Oke. Baik, kita mulai hari ini. Semangat minggu ketiga ya. Minggu ketiga masih separuh perjalanan lagi. 6 minggu ya, separuh berarti tinggal 3 minggu lagi. Baik. Materi hari ini tentang data preparation. Oh, ada satu nih, berarti kelanjutannya masih ada nih. Menentukan objek atau memilah data. Betul ini kan ya Mas? Atau saya salah? Betul ya? Betul, Bu. Ya. Betul ya. Saya agak bingung karena di Spada tuh kan banyak sekali tuh materinya tuh. Jangan-jangan saya salah buka. Oke, pada part ini sebenarnya adalah part yang paling melelahkan ya di kehidupan realnya. Artinya ketika kita bekerja dengan machine learning, ketika kita mau membuat pemodelan ya menggunakan machine learning, kan menggunakan data. Ya, data di sini adalah objek yang paling penting ya. Kita memberikan data, sekumpulan data ke mesin agar mesin bisa belajar dengan data yang ada. Ya. Tentu saja
kualitas pemodelan, semakin bagus kualitas pemodelan itu sangat bergantung terhadap data. Sehingga sebelum data tersebut digunakan untuk pemodelan ya, dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, ini adalah part yang paling cukup memakan waktu ya. Dari sekian 100% itu porsinya 65-70% sendiri ya, data preparation. Jadi banyak sekali tantangannya yang ada di sini dan cukup melelahkan ya. Melelahkan dan juga kadang membosankan gitu ya. Karena kalau udah jadi modelnya ya udah gitu ya, oh ini hasilnya sudah bagus, tapi di balik itu data ini adalah bagian part yang paling penting ya. Ini udah lewatin aja ya. Dalam pelatihan ini diharapkan peserta memiliki kemampuan untuk memilah dan memilih data sesuai dengan kebutuhan sumber daya yang dimiliki. Ya, ini adalah data preparation yang biasanya ya standar ya dari kalangan industri dalam melakukan proses mining ya, memining data. Nah, di sini diawali dari business understanding ya, kemudian data understanding, data preparation, dan sampai akhirnya ke part terakhir yaitu deploy ya. Nah, business understanding, kemudian data understanding, kan itu sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Jadi di sini menganalisa dari proyek-proyek data science yang berfungsi untuk menstandarkan proses data mining lintas industri ya. Jadi beberapa industri mengadopsi ini sebagai standar ya. Ini umum digunakan dari semua level, baik itu pemula sampai dengan pakar. Ini adalah tahapannya ya, tahapannya. Business understanding sudah kita pelajari di minggu kemarin dan juga data understanding. Kemudian hari ini kita di data preparation-nya ya. Di sini kita akan mempelajari kurang lebih 5 part ya, 5 sub materi di sini. Pemilihan data, kemudian pembersihan data, ini yang paling capek ya. Terutama kita bekerja dengan banyak data dan juga banyak format data. Kemudian mengkonstruksikan data, artinya data yang sudah dibersihkan itu tadi, kita coba seperti apa sih nanti konstruksinya yang akan dibangun ketika kita mau mengintegrasikan sebuah data. Nah, sampai akhirnya kita menentukan format data. Format data di sini adalah format data yang sudah general ya, artinya dari data yang dari sekian banyak jenis tipe datanya ya, tipe datanya, format datanya, kemudian sumber data dan sebagainya, itu sudah dalam satu format yang siap nantinya untuk dilakukan pemodelan. Jadi di sini format data ini adalah step terakhir ya, di mana data tersebut sudah siap untuk dilakukan proses modeling ya, seperti itu. Nah, ini adalah tahapannya ya. Jadi sepertinya ini urut ya Mas Adi dan rekan-rekan dari beberapa pertemuan ini ya, urut ya setiap minggunya materi-materinya dari business understanding, data understanding, kemudian minggu ini kita di data preparation seperti itu. Nah, ini terminologi dan definisinya. Jadi umumnya ya data preparation itu istilahnya nanti biar Anda nggak asing ya. Kita sering mengenal atau mungkin dari kalian juga sering mendengar istilah data pre-processing ya. Itu sama saja dengan data preparation atau data manipulation, data cleansing atau data normalisasi ya, normalization. Jadi jangan bingung dengan istilah-istilah ini ya. Suka-suka orang menyebut apa, kadang kita membaca literatur, membaca apa yang ada di Google dan dimanapun, membaca paper dan sebagainya, nanti istilah-istilah ini muncul. Jadi pada dasarnya ini adalah sama, data pre-processing, manipulation, cleansing, dan normalisasi. Ya. Pada intinya adalah di sini definisi dari data preparation ini adalah mentransformasi data mentah ya menjadi format yang mudah dipahami ya. Kemudian menemukan data yang relevan
untuk disertakan dalam aplikasi analitik sehingga memberikan informasi yang dicari oleh analisis atau pengguna bisnis. Nah, sebelumnya kan sudah kita pelajari itu data yang kita butuhkan, data preparation ya. Data yang kita butuhkan itu apa aja? Yang disertakan dalam proses-proses selanjutnya itu apa? Kita definisikan di awal. Kalau memang itu tidak penting, artinya kalaupun itu penting mungkin tidak signifikan juga originalitasnya. Jadi itu lebih baik tidak disertakan ya, seperti itu. Kemudian langkah pemrosesan atau pre-processing yang melibatkan pembersihan, transformasi dan konsolidasi data. Jadi di sini adalah dari sekian ini ya. Ini kan bentuknya macam-macam ya. Bisa digambarkan seperti ini data itu. Ada bentuk numerik, ada bentuk kategorikal, kemudian juga sumber datanya itu berasal dari mana. Ada yang masih format CSV, ada yang XML, ada JSON, ada XLS, dan lain sebagainya. Ada gambar, ada audio, dan sebagainya ya. Nah, di sini kita mencoba untuk mengklasterisasi ya. Ini yang CSV yang mana aja, yang audio yang mana aja, yang image itu yang mana aja ya. Kita pilah-pilah ya, sampai akhirnya kita bisa melihat secara garis besar ya, masih secara garis besar ya, data yang kita miliki itu seperti apa bentuknya, artinya terdiri dari format yang sudah seragam ya, sehingga mudah nantinya ketika kita melakukan proses pemodelan ya nantinya. Kemudian di sini adalah proses yang melibatkan koneksi ke satu atau banyak sumber data yang berbeda, membersihkan data yang kotor agar menjadi lebih rapih, lebih bersih ya, memformat ulang atau merekstorisasi data, dan akhirnya menggabungkan data ini untuk digunakan analisis ya. Jadi dari berbagai macam bentuk tadi, kita kan harus menggabungnya nih. Nah, tidak bisa serta-merta langsung digabung. Harus disamakan dulu mau seperti apa nanti bentuknya. Kemudian juga dibersihkan data-data yang kotor ya, mau dibuang boleh, mau tetap ada, tetapi dengan merestrukturisasi data, artinya mungkin data-data kosong mau diisi dengan data yang lain, atau mau direvisi ya, baik itu secara computerized maupun secara manual. Nah, makanya di sini cukup melelahkan ya dalam proses di data preparation ini. Fakta yang terkait data preparation ya, di mana para data scientist itu menghabiskan waktunya ya, di situ ada persentase untuk masing-masing proses pekerjaan mereka ya dalam menghasilkan pemodelan yang baik. Itu yang paling besar porsinya ada sekitar 60% itu berada di cleansing dan organizing data, yaitu data preparation. Jadi makanya kenapa tadi saya bilang ini adalah tahapan yang cukup memakan waktu dan energi ya. Jadi di sini cleansing dan organizing data itu memakan waktu 60%. Selanjutnya ada collecting data set ya, mengumpulkan data itu adalah 19%. Jadi kita kemarin crawling, scraping ya, untuk mengumpulkan data baik itu dari data sekunder maupun data primer yang kita miliki. Itu porsinya 20%, tetapi yang paling banyak di sini adalah task untuk data preparation ya. 60-80% ini adalah porsi kegiatan data scientist menurut Forbes ya tahun 2016. Karena di era big data sekarang ya, data yang ada saat ini itu terdiri dari banyak sumber data dan format yang beragam. Ada yang terstruktur seperti database relasional, kemudian semi dan tidak terstruktur ya. Jadi di mana nanti bahwa kualitas model ya tadi seperti yang sudah saya katakan di awal, kualitas model prediktif baik itu prediktif maupun klasifikasi ya, intinya memprediksi ya, itu bergantung pada kualitas data. Jadi kalau kualitas data kita jelek ya bisa jadi modelnya yang akan kita hasilkan itu juga jelek sehingga
tidak bisa memprediksi secara akurat. Kalau misalnya dalam artian angka maksimal prediksi yang paling bagus, yang paling optimal itu adalah 100% ya. Tetapi karena kualitas datanya itu jelek, bisa jadi pemodelannya hanya mampu meraih akurasi sebesar misalnya cuma 50% atau bahkan di bawah 50%. Sehingga peran data preparation di sini cukup penting ya. Ya paling tidak rata-rata di atas 75 lah ya. Itu sudah di angka aman ya, walaupun bisa kita tingkatkan lagi ya. Pentingnya data preparation. Data perlu diformat sesuai dengan software yang digunakan ya. Nanti ada beberapa software bantuan ya, ada banyak sekali ya. Software bantuan dalam hal ini mempermudah data scientist mengerjakan hal-hal yang mungkin memilah pekerjaan sebenarnya penting dan tidak penting. Sebenarnya penting semua ya, cuman hal-hal yang manual itu direduksi gitu ya. Jadi kalau misal ada tools ya, kenapa kita nggak pakai tools yang ada ya untuk membantu pekerjaan kita seperti itu. Suara saya masih terdengar ini Mas Adi dan rekan-rekan? Masih, Bu. Masih, Bu. Ya, oke. Kemudian data perlu juga disesuaikan dengan metode data science yang digunakan. Kemudian data yang ada ya, data real yang ada di dunia ini cenderung kotor ya. Kotor dalam artian tidak komplit ya. Nanti Anda akan menemukan data yang banyak sekali, mungkin data-data yang kosong atau tidak ada isiannya, bernilai nol, kita nggak ngerti. Nah, itu kita gunakan dalam pemodelan. Nah, itu gimana tuh? Bisa jadi nanti prediknya meleset karena banyak sekali data yang kosong. Kemudian kurang nilainya atribut atau feature ya. Ketika kita ingin memprediksi data ya, tidak feature itu penting ya. Artinya tidak juga terlalu sedikit, tidak juga terlalu banyak. Misalnya ketika kita ingin meramalkan atau memprediksi apakah si pasien ini terdeteksi positif COVID atau tidak. Nah, itu kan banyak sekali itu parameter untuk menegakkan diagnosis bahwa si pasien ini positif ya, tidak sekedar misalnya cuman batuk pilek, tetapi kan ada banyak sekali ya, batuk pilek, kemudian gejala-gejala yang lain, kemudian dilihat juga cek hasil darahnya, kemudian dari hasil swab-nya dan segala macam ya. Jadi itu namanya fitur-fitur yang diperlukan dalam memprediksi nantinya ya, apa yang mau kita prediksi seperti itu. Jadi itu datanya harus valid, harus komplit dalam artian yaitu tadi tidak banyak mengandung data yang kosong, dan juga tidak juga kalaupun misalnya itu datanya lengkap semua ya, datanya tidak memiliki error atau misalnya outlier. Misalnya begini, ada fitur gaji tapi bernilai minus 10. Nah, itu kira-kira benar nggak tuh data itu? Enggak kan? Ya nggak ada tuh gaji minus 10 gitu ya. Berarti kurang dong gaji. Idealnya kan gaji itu minimalnya kan 0 ya. 0. Kemudian usia. Usia itu adalah feature. Kemudian nilainya 222. Nah, apa ya ada umur 222. Nah, ini bisa jadi salah ya. Salahan dalam proses pengentrian data. Entry-nya mungkin bisa jadi dari end user yang mengentrikan, dan juga yang paling penting sebenarnya ini dari level aplikasi. Yang mestinya kalau misalnya nih kita disuruh mengisikan, contoh simpel aja ya, di kehidupan kita sering kan ya, ngisi Google Form, kemudian ditanya usia. Ya. Usia, kita nulisin 222 gitu. Mestinya kan ditolak ya. Nggak mungkin ada nih manusia hidupnya 222. Mungkin bisa jadi umurnya cuma 22, tapi karena keyboardnya mungkin ada yang merusak gitu ya, atau kelebihan mencetnya ya, jadi tertulis 222 ya. Nah, di mana di situ diperlukan aplikasi yang kita develop ya, dalam hal ini developer aplikasi
gimana caranya membuat sebuah aplikasi itu agar bisa memvalidasi data-data yang seperti ini. Sehingga data yang sudah masuk ke database itu minimal tingkat noise-nya ya. Minimal tingkat noise-nya seperti itu. Nah, ini kenyataan, tapi walaupun kita sudah berusaha maksimal ya, tapi tetap aja ya, namanya data dari berbagai macam sumber, kemudian aplikasi yang dibangun itu juga dari berbagai macam sumber ya, sehingga ini tetap aja yang namanya hal-hal kayak gini itu lolos gitu ya. Nah, gaji sampai minus, usia sampai ratusan tahun, nah seperti itu. Kemudian yang lainnya lagi tidak konsisten, misalnya perbedaan dalam kode dan nama, misalnya usia, tanggal lahir itu kan sebenarnya sesuatu hal yang 11-12 ya. Dari usia berarti kita sudah bisa melihat oh ini umurnya sampai dengan saat ini ketika data itu di entry 32 tahun. Tapi ada juga yang pakai tanggal tahun ya, jadi tahunnya kan bisa dihitung dari tahun entry sekarang dikurangi dengan tahun lahirnya, maka ketemulah umur. Nah, itu kan macam-macam. Aplikasi A yang di development oleh institusi, misalnya kantor kecamatan nih ya, kantor kecamatan A, memasukkan usia itu dengan langsung umur, tapi kecamatan yang lain itu memasukkan usia itu dalam bentuk tanggal lahir, tahun lahir seperti itu. Nah, itu kan datanya ketika digabungkan jadi miss itu nantinya, dan itu harus diseragamkan. Mau seperti apa nih, gitu ya. Kemudian rating ada yang 1, 2, 3, ada pakai level, nanti level 1, level 2, level 3, ada pakai rating A, B. A itu paling bagus, B itu di bawahnya A gitu misalnya. Tapi ada juga persepsinya rating 1, 2, 3. 3 itu berarti rating yang paling bagus. Nah, berkebalikan kan dengan rating A dan B. Nah, seperti itu. Jadi itu harus diseragamkan. Kolom dan baris saling bertukar. Nah, kalau sampai ini terjadi ya suatu kesalahan besar ya. Mungkin ini dari sisi development aplikasinya ini yang salah ya. Banyak variabel dalam satu kolom yang ini bisa mungkin terjadi data redundant. Misalnya ini mungkin bisa jadi ada kesalahan desain, misalnya dalam hal database ya, kita merancang database nih di sebuah perguruan tinggi, ada NIM ya. NIM itu mestinya kan identitasnya unik ya, tidak boleh ada NIM yang sama. Ya, di tempat kalian saya yakin juga seperti itu. NIM itu pasti unik, berbeda satu sama lain ya. Tapi kalau sampai ada NIM yang sama ya, misalnya untuk menyimpan data mahasiswa NIM-nya sama gitu ya. Nah, itu kesalahan dari sisi desain di database di awal ya. Artinya itu memicu nanti data yang sama, tetapi nanti NIM-nya sama, namanya beda. Nah, kita kan bingung tuh, itu yang mana yang benar. Nah, seperti itu. Jadi ini kenapa data ini ya memang dari awal itu memang harus sudah kita profile. Profile itu kita ngelihat ya, kemarin kan secara garis besar kita melihat profile data yang kita miliki itu pakai grafik. Itu secara umum ya. Setelah itu kita masuk ke secara khusus yang kayak begini ini ya, yang kita lihat ya. Jangan-jangan nanti datanya macam-macam nih isinya. Nah, apalagi ketika kita berada di sumber data yang sangat banyak. Manfaat data preparation nantinya ketika ini sudah dilakukan ya, kompilasi data menjadi efisien dan efektif, menghindari yang namanya duplikasi ya. Tadi adanya redundant, jadi desain di awal itu sudah harus tercreate dengan baik sehingga hal-hal seperti ini bisa terhindarkan ya. Identifikasi dan memperbaiki error ya. Kita di awal oh ini error nih kayaknya, kalau kita masukkan ke model nanti modelnya jadi jelek hasilnya karena datanya terlalu banyak nilai yang kosong. Bisa jadi nanti prediksinya akan meleset jauh. Jadi dari awal oke, karena banyaknya sekali data yang kosong, maka kita perbaiki dulu datanya mau diapakan, misalnya dicari rata-ratanya dulu, diambilkan dari nilai tetangga, nilai rata-rata dan sebagainya. Ya. Kemudian selanjutnya mudah perubahan secara global. Artinya begini,
Kalau data itu sudah selesai ya, sudah clean, sudah dalam satu format ya. Kalau misalnya masih ada data yang mungkin masih kurang bagus gitu ya, kita mudah untuk melakukan perubahan. Jadi tidak satu-satu lagi perlakuannya, tetapi karena itu sudah jadi satu ya, sudah jadi satu, ternyata ada yang miss di situ, kita tinggal merubah semuanya gitu ya. Karena sudah jadi satu ya. Jadi ini mudah untuk melakukan perubahan secara global. Kemudian menghasilkan informasi yang akurat untuk mengambil keputusan. Ya. Tadi saya katakan bahwa kualitas hasil pemodelan yang nantinya berpengaruh terhadap hasil sebuah keputusan mesin, yang nantinya juga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan oleh tim manajerial dari sebuah perusahaan atau instansi, itu sangat tergantung sekali terhadap data. Jadi kenapa data ini adalah bagian penting dalam proses data science ya. Kemudian manfaat yang lain adalah meningkatkan nilai bisnis ya, atau ROI ya. Jadi prediksi itu kan misalnya nih untuk memprediksi kebangkrutan, untuk memprediksi profit nantinya. Kan kita di awal kan memprediksi, nggak mungkin kita hari ini memprediksi oh besok langsung gitu ya. Kalau perusahaan itu kan jangka panjang ya. Jadi dari awal itu perusahaan sudah mampu meramalkan, oh ya, kira-kira 1 tahun ke depan data internal yang kita miliki itu nantinya akan menghasilkan profit berapa persen, seapes-apesnya nanti turunnya berapa persen, misalnya begitu. Kemudian nanti untuk faktor eksternal mungkin di luar kendali perusahaan ya, seperti tingkat ekonomi, tingkat inflasi, kemudian juga kondisi yang ada sekarang yang dulunya COVID itu kan sebenarnya kan wabah pandemi yang dari awal di dunia ini tidak ada yang memperkirakan itu bakal terjadi dan bakal selama ini ya, hampir 2 tahun. Nah itu secara tidak langsung kan faktor eksternal itu kan berpengaruh terhadap prediksi perusahaan dalam menentukan laju atau roda bisnis mereka ya. Nah, ini juga nanti akan berpengaruh terhadap nilai bisnisnya. Kira-kira nih, aduh, kalau dibiarkan seperti ini terus, tidak ada kebijakan yang akan diambil, kira-kira nanti perusahaan kita akan semakin cepat bangkrutnya. Karena setiap tahun, setiap bulan selalu defisit. Nah, seperti itu. Nah, dari sini, dari data-data internal yang sudah ada, data sudah kita persiapkan dengan baik, ya. Paling tidak itu bisa mencegah yang namanya kebangkrutan misalnya untuk perusahaan ya, dan juga meningkatkan nilai bisnis, minimal mereka bisa bertahan seperti itu. Ini tahapan dan tantangan dari data preparation ya, seperti yang sudah saya bilang tadi, memakan waktu yang cukup lama. Makanya kenapa ini cukup membosankan, saya kadang juga gemes. Gemesnya ya itu tadi lama ya, harus peritilannya banyak gitu loh. Jadi ini tantangannya ya, memakan waktu yang lama. Jadi kita sudah di awal kan kita sudah melakukan requirement analysis. Kita mencoba menganalisa kebutuhan-kebutuhan untuk mengatasi masalah bisnis yang ada. Kemudian kita mengambil data ya, data acquisition, apa saja data yang kita perlukan, mengambil cukup dengan data primer kah atau memerlukan data sekunder dari publik dan sebagainya. Lalu setelah itu sudah kita jalankan ya, sudah cukup ya, sudah siap lah, kita bawa ke data preparation. Nah, inilah proses yang cukup lama tadi, 60-65%. Memakan waktu yang lama, cukup membosankan. Porsi teknis yang dominan, ya, peritilannya itu loh, porsi teknis yang dominan. Jadi ya ini harus kita lakukan, baik itu manual atau dibantu oleh tools ya. Tapi ini teknis sekali. Jadi ini dominan ya. Kemudian data yang tersedia tidak akurat. Bisa jadi kita, karena itu tadi ya, keterbatasan data yang kita miliki, terutama di perusahaan yang mengelola datanya sendiri, dan juga datanya itu belum terintegrasi, atau mungkin juga aplikasi yang mereka bangun tidak mampu untuk memfilter mana yang data yang valid, mana data yang bersih dan tidak, sehingga yang penting plung aja gitu ya.
Jadi ini salah satu tantangannya. Tidak semua perusahaan itu memiliki data yang bersih, ya. Apalagi perusahaannya mungkin membangun sistem informasi yang mereka punya itu dari awal, yang masih acak-adut, ibaratnya masih amburadul, sampai berkembang menjadi sebuah perusahaan yang punya cabang di mana-mana dengan datanya juga yang belum terintegrasi, ya. Pokoknya campur lah ya, campur aduk ya, sehingga itu tidak bisa langsung dipakai ya. Jadi ya harus dilakukan maintenance terlebih dahulu terhadap data itu. Itu tantangannya. Nah, tantangan yang lain, tapi ini kalau ini cukup bisa diakali ya, maksudnya data tidak balance saat pengambilan sampel. Ini nanti berkaitan dengan balancing data, kemudian rentan akan error ya. Karena permasalahan utama di atas itu tadi, maka rentan sekali yang namanya dengan error. Errornya ya bisa jadi error di data preparation-nya maupun nanti pada saat pemodelan. Ini data preparation dalam list DM, data mining, ini yang tadi ya, cuman ini kayaknya di breakdown lagi, jadi tulisannya kecil-kecil ya. Ini sama halnya dengan slide tadi, yang pertama ya, di awal-awal slide tadi ya, di situ. Nah, ini diperbesar untuk data preparation. Yang akan kita pelajari di sini adalah tetap masih mengenai data ya. Jadi ini bicara data, namanya data science. Jadi kita berusaha untuk mencari insight atau knowledge yang ada di dalam data. Jadi ya kita belajarnya yang kita sebut-sebut selalu data ya. Dari dataset yang ada, kita melakukan penyeleksian data ya, mana data yang dipilih ya. Setelah itu kita lakukan proses cleaning. Setelah cleaning kita melakukan mengkonstruksi data yang ada. Ya, namanya konstruksi itu seperti kita mau membangun rumah gedung ya. Jadi yang namanya konstruksi masih secara kasaran nih. Berarti kalau kita mau masang fondasi, ini fondasinya cocoknya berapa fondasi ini agar kuat rumahnya, bangunannya seperti itu ya. Mengkonstruksi. Kemudian setelah itu data-data yang ada itu kita integrasikan, ini terutama berkaitan dengan misalnya kita mempunyai data dari berbagai macam sumber. Setelah itu kita melakukan format data atau reformat data. Data yang ada terdiri dari berbagai macam format karena sumber datanya itu berbeda ya. Jadi kita lakukan yang namanya reformat, di format ulang menjadi satu format ya. Sehingga itu nanti kinerja dari machine learning itu bisa optimal. Tahapan di data preparation, menentukan objek atau memilih data atau select data ya. Pertama kali yang kita lakukan adalah select data. Nah, pertama ya, select data. Pertimbangkan memilih data ya. Tentukan dataset yang digunakan. Ini harusnya dataset yang kita gunakan apa nih? Mau prediksi apa? Prediksi harga saham, jelas kita butuh data harga saham. Memprediksi harga emas, kita butuh dataset tentang harga rumah dan fitur-fiturnya. Memprediksi apakah ini gambar, misalnya dari gambar deteksi gambar bermasker atau tidak ya, wajah bermasker atau tidak ya, tentu saja kita harus punya dataset tentang gambar ya. Kumpulkan data tambahan yang sesuai, nah internal maupun eksternal ya, mau primer ataupun publik ya. Dikumpulkan serasa misalnya dataset yang kita butuhkan itu internal itu tidak mencukupi data primer ya, kita bisa cari di data eksternal atau publik ya. Kemudian pertimbangkan teknik pengambilan sampel ya. Sampel ini penting berkaitan dengan populasi ya. Tidak mungkin juga kita menggunakan data sesuai ambil sampelnya yang cukup mewakili ya. Sampel itu harus mewakili dari populasi. Jadi tidak boleh juga asal ya, tapi harus terarah gitu ya. Jadi sehingga nanti hasilnya juga bagus. Jadi teknik pengambilan sampel nanti akan kita pelajari sedikit.
Kemudian jelaskan mengapa data tertentu dimasukkan atau dikecualikan. Nah, ini tadi data, misalnya ada data outlier atau data yang kosong ya, boleh dibuang dan boleh tidak ya. Atau pemilihan fiturnya, misalnya harga rumah, apa sih yang faktor-faktor apa saja sih yang membuat harga rumah itu naik atau turun? Itu harga rumah atau apa saja? Bisa jadi luasan tanah, bisa jadi posisinya strategis apa enggak, dan lain sebagainya ya. Nah, mungkin ada juga bahannya, bahan bangunannya ya. Rumah itu kan ada yang dari kayu, ada yang dari beton, kemudian lantainya berapa lantai dan sebagainya. Nah, dari fitur-fitur yang ada itu, apakah itu perlu dimasukkan semua atau dibuang? Nah, itu bisa seperti itu ya, kita tentukan ya. Tahapan data preparation ini untuk versi simpelnya ya. Artinya ya kalau kita nurutin dari awal sampai Z itu kan banyak sekali ya. Ini versi sampelnya. Data collection jadi menemukan, ini sudah ya, sudah minggu kemarin pengambilan data. Sekarang kita di data preprocessing, cleaning dan sampling, formatting ya. Kemudian data transformation atau feature engineering ya. Feature engineering ini termasuk di situ feature selection, kemudian feature extraction ya, termasuk di situ. Ya. Sampling. Nah, kita tadi bicara sampling ya, bagaimana data yang kita kumpulkan itu cukup bisa mewakili populasi yang ada ya. Nah, kalau kita menggunakan populasi itu kan sangat besar ya. Misalnya populasi dari jumlah penduduk Indonesia sekian ratus juta misalnya, kan susah itu ya. Nggak mungkin kita satu persatu, kita ambil sampel. Di Indonesia misalnya sampel. Pengguna internet itu banyaknya di mana sih? Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan. Kalau kita mau ngerucut lagi, ya berarti yang ambillah Pulau Jawa. Karena Pulau Jawa dari sisi arsitektur koneksi jaringan, ya infrastrukturnya, itu cukup memadai dibanding misalnya pulau lain. Makanya kita pilih Pulau Jawa, gitu kan ya. Nah, itu kita sudah mengerucut tuh ngambil sampelnya. Ya. Jadi di sini dari populasi, kemudian dari sampel, baru kita menentukan teknik samplingnya mau seperti apa. Ya, tidak asal nih Pulau Jawa terus kita ambil di mana gitu, harus ada ininya ya, mekanismenya. Ini ada beberapa metode sampling yang digunakan ya. Merefresh sedikit ya mata kuliah. Sebenarnya ini kalian sudah dapatkan di mata kuliah statistik ya. Merefresh juga, dan saya juga harus merefresh ya. Tapi mungkin bagi kalian di sini yang sudah di prodi atau jurusan statistik ini sudah makanan sehari-hari ya. Sudah hafal, ini sudah di luar kepala ya. Jadi buat kita mungkin di prodi informatika, teknik komputer, sistem informasi ya, di mana statistik ini mata kuliah ya, kalau di Amikom cuma 4 SKS, itu pun juga 2 semester ya. Jadi nggak intens seperti prodi statistik ya. Di sini metode samplingnya ada 2, probability sampling, kemudian non probability. Jadi ciri-cirinya yang probability itu populasinya sudah diketahui ya. Populasinya sudah diketahui. Artinya begini, populasi diketahui itu maksudnya bisa jadi itu tempatnya, daerahnya, bisa juga tipenya, populasinya apa nih, misalnya pasien itu kan banyak. Kemudian populasinya kita mau ngambil sampel data pasien yang misalnya data pasien yang sakit COVID dan tidak. Kemudian nanti dibagi lagi tuh kategori ringan, berat, sedang, dan sebagainya. Ini udah diketahui ya populasinya. Di rumah sakit punya datanya seperti itu. Kemudian mana nih pasien yang komorbid, mana yang tidak. Nah, kan bisa diambil sampelnya. Itu sudah diketahui ya. Beda kalau yang non probability. Non probability itu ya berarti tidak diketahui. Ya, kemudian keteracakannya, ya memang acak ya, acak. Kemudian hasilnya unbiased atau tidak bias karena sudah diketahui populasinya.
Jadi dari sisi kualitas ya, dari sisi kualitas, kalau saya menilainya probability sampling itu lebih akurat ya, karena kita sudah mengetahui jenis populasinya, kemudian sehingga menghindarkan yang namanya bias informasi ya, seperti itu. Nah, itu untuk non probability berarti kebalikannya dari probability sampling. Ini contohnya ya, ini saya bacakan aja. Probability sampling adalah penarikan contoh dengan metode peluang ya, probabilitas ya, peluang yang dilakukan secara acak dan dapat dilakukan dengan cara undian atau tabel bilangan random. Sering disebut dengan random sampling ya, jadi pengambilan sampel ini secara acak atau random. Teknik sampling ini cocok untuk populasi yang bersifat finite, artinya besaran anggota populasinya dapat ditentukan terlebih dahulu ya. Ya. Ini kita sudah ketahui populasinya, anggotanya seperti apa, jenis kategorinya, daerahnya, tempatnya, jumlahnya, dan sebagainya. Kita sudah tahu. Sehingga ketika kita mengambil sampling, walaupun itu acak, itu cukup terwakili ya. Setiap populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih, terutama digunakan dalam penelitian kuantitatif. Ya, kuantitatif ya. Jadi hasilnya nanti analisisnya adalah statistik. Jadi kita di situ bisa, namanya kuantitatif kan bisa dihitung ya. Bisa dihitung nilai maksimalnya, minimalnya, kemudian rata-ratanya, standar deviasi dan sebagainya. Ini untuk probability sampling. Ini ya visualisasi dari penggunaan metode sampling. Aduh, kecil sekali ya. Kapan Anda menggunakan when you wait sampling ya, untuk menghindari yang namanya bias ya, bias itu tadi ya, karena populasinya sudah diketahui ya. Kemudian lagi di situ adalah tipe-tipe dari probability sampling. Nah, ada simple random sampling. Artinya yang namanya simple yang sederhana ya, tinggal pilih dari populasi yang ada yang sudah kita ketahui populasinya. Ya misalnya populasi dosen. Ya dosen. Kemudian kita mau ngambil sampel dosen yang mana nih, udah acak aja. Ya, dosen dari prodi mana, fakultas mana, mau laki-laki atau perempuan terserah, kemudian dari usia berapa sampai usia berapa terserah diambil. Itu namanya simple random sampling. Kemudian cluster sampling. Ini berdasarkan cluster. Contoh yang paling gampang tadi berdasarkan wilayah ya, wilayah di Indonesia. Ingin mengetahui bagaimana ketergantungan orang, misalnya anak-anak deh ya, anak-anak ketika menggunakan internet misalnya di Indonesia. Sekali tuh kita mau ngambil sampelnya dari populasi yang begitu banyak. Ya sudah, kita lihat berdasarkan data yang ada. Misalnya bahwa sesuai dengan infrastruktur yang ada di Indonesia, Pulau Jawa itu paling siap dari sisi infrastruktur internet, sehingga bisa jadi orang mengakses internet itu lebih banyak dari Pulau Jawa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, populasi jumlah penduduk di Pulau Jawa itu lebih tinggi, lebih padat daripada di tempat lain ya. Nah, kemudian di Pulau Jawa udah ketemu ya cluster sampling, kemudian kita mau cluster lagi tuh. Bisa jadi nanti masuk provinsi mana nih yang paling banyak, mungkin Jakarta atau mana gitu. Nah, itu namanya cluster sampling. Jadi berdasarkan dalam hal ini wilayah, bisa jadi seperti itu. Kemudian systematic sampling. Jadi kita urutkan kalau sistematik ini ya, misalnya ada orang 100 orang gitu ya. Dari 100 orang kita urutkan dari usia paling muda sampai yang paling tua misalnya. Kemudian dari macam-macam ya. Dari yang paling ringan kasusnya sampai yang paling berat misalnya komorbidnya. Nah, kita bisa sampling seperti itu. Kemudian stratified random sampling. Nah, ini juga bisa hampir sama dengan cluster ya. Cuman ini lebih di breakdown lagi ya. Ini mungkin apa ya contohnya ini?
mungkin penghasilan ya, penghasilan perempuan wanita karir ya. Berapa nih penghasilannya setiap tahunnya ya. Jadi dilihat nanti, oh dari sekian sampai sekian, aduh kecil sekali tulisannya saya nggak bisa lihat ya. Nanti bisa Anda pahami sendiri ya, ya kira-kira seperti itu ya. Kalau mungkin masih lupa, dari kanan lupa ya bisa mempelajari statistik dulu ya. Ini tadi ada banyak simple, systematic, stratified sampling, kemudian cluster sampling. Tujuannya tadi, kapan digunakan? Ingin mengurangi bias ya pada sampel tadi ya, ilustrasi gambarnya. Nah, ini kalau di gambarnya tadi tulisannya kecil-kecil. Populasi biasanya beragam untuk membuat sampel yang akurat ya, karena populasinya sudah kita ketahui, jadi lebih akurat lah ya. Ini kebalikannya non-probability sampling. Teknik pengambilan sampel tidak memiliki peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau populasi yang menjadi sampel. Tidak bisa digunakan untuk mengeneralisasi ya. Ini jadi bisa jadi tipe dari non-probability sampling ini cuman sekedar menjas ya. Jadi kita pilih nih dari sekian orang, pendapat orang mau yang kita pilih yang mana, gitu aja. Ya. Kemudian berdasarkan kuota sampling. Jadi ada kuotanya, misalnya sampling ini maksimum berapa, sampling ini maksimum berapa, ya. Cuman seperti itu saja ya. Kemudian ada snowball sampling ini. Jadi misalnya gini, semacam hierarki gitu ya. Jadi ada orang, kemudian nanti orang tersebut dari laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu nanti punya teman gitu lagi ya. Nah, itu bisa seperti itu ya. Jadi samplingnya. Ini tahapan dari sampling ya. Satu, yang pertama mengidentifikasi dan mendefinisikan populasi target ya. Targetnya seperti apa ya. Kemudian menseleksi frame samplingnya, populasinya udah tahu. Kemudian agar ini tidak bias ya, kita tentukan dulu nih batasannya mau seperti apa ya. Kemudian kita memilih sampling metodenya, tadi dari sekian banyak sampling metodenya mau kita pilih seperti apa. Kemudian kita mendefinisikan, menentukan jumlah sampelnya, mau proporsinya berapa persen. Tidak hanya sekedar persentase ya, ada hitung-hitungannya ini secara statistik ya. Jadi bagaimana sih populasi yang ideal dari sekian populasi ya? Ada hitungannya secara statistik ya. Mungkin di sini tidak kita pelajari ya. Saya ingat itu ada hitungannya. Jadi kapan sih jumlah populasi, jumlah sampel yang kita gunakan itu nanti mau berapa jumlahnya? Nah itu kita harus tentukan dulu jumlah populasinya, ya jumlah populasinya. Kemudian setelah itu kita collect datanya ya. Setelah size-nya ya kita bisa mengkolek datanya, entah itu questionnaire, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya dari dataset tadi ada imbalan dataset ya. Imbalan dataset ini merupakan data yang biasanya diolah secara klasifikasi ya. Kasus-kasus ini muncul nanti di klasifikasi dengan salah satu kelas atau label yang datanya mempunyai nilai yang sangat jauh berbeda dari jumlah kelas lainnya. Ini kayaknya pernah kita singgung juga ya, data imbalance ya. Ada banyak teknik di sini untuk menangani imbalance dataset ya. Pada imbalan dataset biasanya memiliki data dengan kelas sedikit dan data yang kelas yang banyak ya. Jadi timpang. Contohnya untuk kasus-kasus yang jarang terjadi ya, biasanya itu jarang terjadi. Kalau di sini contohnya sampelnya tentang scoring untuk kredit ya, atau juga di dunia kesehatan itu yang sering juga, misalnya untuk mendeteksi nih ada data kemudian diserahkan ke mesin, bagaimana itu atau komputer itu bisa belajar dari data yang ada. Data yang ada itu tentang prediksi apakah si pasien ini kena AIDS atau tidak, gitu kan ya.
Nah, yang ada di Indonesia ini kan proporsinya kan banyak orang yang negatif HIV dibanding yang positif HIV kan begitu. Sehingga dari misalnya sampel yang ada, misalnya si mesin dikasih data 10.000 ya, 10.000 dari sekian 10.000 itu mungkin cuma 1% atau 5% saja ya data yang tidak kena penyakit AIDS ya. Sehingga mesin itu akan cenderung belajar dengan data yang mereka banyak pelajari, yaitu data yang pasien yang tidak positif AIDS misalnya, negatif ya. Sehingga ketika ada prediksi data baru karena mesin itu sering belajar bahwa ini negatif, maksudnya negatif tidak AIDS gitu, akhirnya dia memprediksi negatif. Padahal ternyata pasien itu positif. Nah, itu yang berbahayanya di situ ya. Gitu. Contoh-contoh hal-hal yang jarang terjadi di dunia kesehatan ya, atau di kartu kredit, kecurangan di penggunaan kartu kredit itu juga bisa. Kan banyak orang yang baik-baik saja daripada orang yang curang kan, seperti itu. Ya. Apa yang dilakukan ketika kita menghadapi data imbalan dataset ya. Apa yang dilakukan? Contoh misalnya nih saya bacakan aja, kita melakukan resampling. Ini dilakukan setelah proses pemilihan, pembersihan dan rekayasa fitur dilakukan. Atas pertanyaan ini sudah selesai ya sequencing-nya. Apakah kelas target data yang kita inginkan secara yang sudah ada itu sama distribusinya di seluruh dataset? Ya, tadi datasetnya ada 10.000, mana yang AIDS, mana yang tidak, berarti kan cuma 2 ya kelasnya cuma 2. Berarti harusnya 50%, 50%. Ya. Kalau misalnya kelasnya ada 4, misalnya nih sentimen analisis, positif, negatif, netral, ya, ada 3 nih misalnya. Apakah itu sudah rata-rata semua, 30-35% kisarannya jumlahnya, nah di situ. Nah, di banyak kasus, belum tentu juga ya, di banyak kasus itu belum tentu data yang kita miliki itu balance. Ya. Biasanya terjadi imbalance itu ketidakseimbangan antara 2 kelas. Ya. Misalnya untuk dataset tentang deteksi fraud di perbankan, lelang real time, atau deteksi intrusi di network. Nah, biasanya data dari dataset tersebut berukuran sangat kecil atau kurang dari 1%, namun sangat signifikan. Nah, kebanyakan algoritma tidak bekerja dengan baik untuk kasus data imbalance. Ya, jadi kenapa harus kita balancing data lagi? Tapi ada juga beberapa algoritma langsung ya, algoritma machine learning yang mampu untuk menangani data imbalance. Misalnya dilakukan ya namanya ensemble learning. Jadi perpaduan dari berbagai macam algoritma dijadikan satu untuk mengatasi imbalance dataset. Jadi ensemble ya, dilakukan ensemble learning ya, seperti XBOS ya, macam-macam ya. Itu. Kemudian random forest itu termasuk salah satu algoritma machine learning yang digunakan untuk menangani data imbalance ya. Berikut ini adalah cara untuk mengatasi data imbalance dataset. Ya, gunakan pengukuran metrik. Nah, ini conversion metric ya, biasanya sering kita gunakan ketika kita melakukan atau mengukur evaluasi terhadap pekerjaan machine learning, dalam hal ini adalah klasifikasi ya. Klasifikasi ya. Ada precision, ada recall, ada advanced score, ada akurasi, ada ini yang tadi saya sebutkan, ini conversion metric. Kemudian ada juga MCC, kemudian ada Roach ya, Roach curve atau Haussy dan sebagainya. Nah, kapan kita menggunakan evaluasi itu? Ya, ketika imbalance kita gunakan, misalnya kita menggunakan conversion metric ya, conversion metric kita gunakan. Kita sering sekali akurasi yang kita ukur adalah akurasinya. Semakin bagus akurasi, maka semakin bagus nih, semakin tinggi kualitas mesin dalam memprediksi. Gitu. Nilainya adalah misalnya 98%, akurasinya 98%. Bagus banget nih 98%. Belum tentu, dicek dulu datasetnya balance atau tidak.
Kalau balance nilai 98% itu bisa akurat ya. Bisalah kita mau mempercayai bahwa 98% itu karena datanya balance. Tapi kalau datanya tidak balance, nah itu yang berbahaya ya. Angka 98% itu tidak menjamin karena misalnya tadi misalnya ada 2 kelas ya, yang satu A, B. Yang A itu sedikit sekali, yang B itu banyak sekali datanya. Ketika 98% akurasi yang dihasilkan, itu bisa jadi dia hanya 98% untuk memprediksi yang B, tetapi tidak untuk A. Karena apa? A itu kan kecil sekali datanya, ya. Sehingga di kasus imbalance dataset kita tidak bisa menggunakan hanya cuman akurasi, tetapi kita gunakan precision, recall, dan advanced score, ya. Seperti itu. Kemudian ada yang lain kurva ya. Semakin menjauh itu misalnya semakin mendekati prediksi, semakin dekat berarti semakin jauh. Atau saya balik ya, coba nanti tolong lihat lagi. Nah, kemudian kita melakukan resampling ya, resampling dalam melakukan proses imbalan dataset. Ini mohon maaf saya agak banyak ngomong ya, karena kebetulan imbalance dataset ini salah satu pernah melakukan penelitian tentang ini. Jadi saya perlu share ke Anda ya. Jadi ada 2 pendekatan ya dalam menangani imbalance dataset. Satu level data, yang kedua dari level algoritma. Dari level data itu berarti kita melakukan resampling terhadap data ya. Baik itu undersampling maupun oversampling ya. Itu dari data. Kemudian pendekatan yang kedua, kita dari sisi algoritmanya. Kita melakukan ensemble learning di situ ya. Jadi algoritma machine learning di sini yang berperan ya. Mana yang lebih baik? Apakah pendekatan datanya atau dari algoritmanya ya? Nggak bisa juga ya saya menentukan dari sisi datanya dan algoritmanya. Tetapi dari beberapa literatur yang saya baca, karena machine learning itu kan tadi selalu berhubungan dengan data. Jadi bagaimana kualitas hasil pemodelan itu ditentukan oleh data. Sehingga tetap porsinya itu di data. Jadi memang datanya harus diperbaiki dulu ya. Jadi walaupun di situ teknik machine learning juga berusaha untuk mengimprove agar akurasinya menjadi lebih baik ya. Seperti itu. Undersampling menyeimbangkan dataset dengan mereduksi ukuran kelas yang melimpah ya. Dilakukan jika kuantitas data yang mencukupi. Artinya begini, kita melakukan undersampling kalau misalnya tadi kelas A dan kelas B cukup 2 gitu ya. Misal A itu sedikit, B itu banyak. Nah, yang B itu kita lakukan undersampling. Direduksi ya datanya agar hampir sama dengan yang A jumlahnya. Kalaupun beda, nggak beda jauh, ya itu namanya melakukan undersampling. Kemudian oversampling, kebalikannya. Oversampling itu, kalau yang undersampling datanya yang semua 10.000 bisa jadi 7.000. Tapi kalau yang oversampling, datanya semula 10.000 bisa jadi 15.000. Karena data yang sedikit itu kita up-kan, ya. Kita lakukan oversampling. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini sudah berapa jam ya, Mas? 1 jam ya. Cek. Halo. Suara saya masih Iya, Bu. kedengaran? Masih, Bu. Masih ya. Yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan? Lama juga ya saya ngomong. Mas Adi udah 1 jam ini, baru berapa? 25 slide. 26. Gimana? Break sebentar ya. 5 menit sampai 10 menit. Baik, Bu, siap. Ya, saya break sebentar ya. Saya tak ambil minum dulu, udah kosong ini, udah kering tenggorokannya. Silakan Mas Adi dilanjut, mungkin mau ngobrol-ngobrol dulu sama teman-teman. Silakan, Mbak-mbak. Ini masih Mbak-mbak semua kah di sini?
Oh, udah Sudah ada ada yang masuk Masnya, Bu. nih. Oke, silahkan. Saya ambil minum dulu. Oke, silakan teman-teman sambil break ya, mau minum dulu silakan, atau ada yang mau sholat dulu, atau mau diskusi dulu nggak apa-apa, diskusi terkait ya apapun itu. Mungkin ada kendala. Oh ya, pengumuman ini ya teman-teman ya, masalah TA. Masalah TA kan kemarin ada beberapa yang bilang apakah boleh ganti judul atau enggak gitu kan. Ini suara saya masuk nggak ya? Masuk, Mas. Oke, siap. Oke, masalah TA, kalau kemarin misalnya ada yang tanya apakah boleh ganti judul, itu diperbolehkan. Terus berarti di mana? Itu nanti di Spade itu kan ada ini ya, ada assignment buat upload ulang tugas yang kemarin itu, yang tentang TA itu kan. Itu silakan diupload di situ aja. Kalau yang mau ganti judul, silakan langsung diubah aja judulnya dengan judul yang baru. Kalau yang mau ganti, kalau enggak ya enggak usah. Gitu. Terus untuk dataset yang digunakan, sepertinya kemarin sudah saya sempat ini ya, share di grup ya. Ternyata nggak boleh pakai data publik kayak Kaggle, UCI, Machine Learning itu nggak boleh. Harus dari yang perusahaan sendiri atau dari portal data. Websitenya bisa dicek di pertemuan 5 kalau nggak salah. Yang portal data ada portal data Bandung, portal data Indonesia atau BPS gitu-gitu. Tapi kalau yang dari Kaggle atau UCI itu nggak diperkenankan. Jadi teman-teman ya, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau diskusi tentang TA boleh, atau tentang materi hari ini, bebas silakan. Persensim via ini Mas Anas, Spada seperti biasa. Mas Anas ini udah masuk atau belum ya? Ntar. Mas Anas sudah masuk. Anasrullah Budi Alamsyah jam 4. Kurang 1 menit udah masuk tadi. Oke, sama-sama. Kalau misalnya ada yang ditanyakan terkait TA atau apa, silakan aja ya. Oke, Mas Adi, terkait tugas akhir itu dikumpulkan paling lambat kemarin kapan? Tugas akhir yang ini Bu paling yang kelompok kemarin tanggal 8. Mm-mm. Terus di sepadanya itu ada ini Bu apa? Ada progres laporan progresnya gitu. Oh, gitu. Yang tanggal 8 kemarin nama kelompoknya. Ya, sama temanya. Tapi ternyata temanya bisa diganti Bu. Oke, terus setelah itu ada laporan progresnya. Ya, Laporan progresnya itu apa yang ada rule-nya nggak atau terserah mahasiswanya aja? ada Bu. Kayak apa? Kayak contoh untuk tugas akhir bagian 2 nanti mendeskripsikan masalah dan mencari data yang mau diolah. Terus di bagian 3 nanti eksplorasi dan persiapan data untuk membangun model. Gitu-gitu Bu, Oke. progresnya gitu, ada keterangannya. Terus yang sudah mengumpulkan, kalau yang Kayaknya belum ada Bu. belum ada, tapi yang tema sudah. Kalau yang tema sudah harusnya kemarin tanggal 8 selesai. Tapi ini Sudah semua ada belum ya? diminta upload ulang Bu. Oh, upload ulang. Ya, Oke. Tapi udah semua belum ya? belum ada ini Bu. Enggak, maksudnya yang kemarin tuh. Berarti kan mestinya ada deadline-nya ya. Nah, dari deadline ini kan ada berapa kelompok kemarin di sini kelas ini? 8 kelompok Bu. 8 kelompok. Nah, dari 8 kelompok itu yang sudah mengumpulkan berapa kelompok? Bentar saya cek dulu. Untuk yang pertama itu Bu yang kemarin tanggal 8 deadline-nya. Yang pertama berapa?
Mencapai target enggak? Kalau yang ini belum saya download Bu hasilnya Bu. Kemarin baru yang kuis. Oke. Ini saya sampaikan buat rekan-rekan yang ada di sini ya. Karena ini semuanya terintegrasi di Spada. Progres kalian juga dipantau melalui Spada. Jadi semua ya, baik itu presensi, kemudian kuis, penugasan itu diharapkan rekan-rekan bisa lebih semangat lagi sesuai dengan deadline-nya. Jadi kita harus aware dengan deadline yang ada. Jangan sampai nanti terlambat dan akhirnya data tersebut nggak masuk ke server pusat dan akhirnya nanti bermasalah di belakang gitu loh. Entah itu Anda tidak dapat sertifikat atau macam-macam ya. Khawatirnya seperti itu. Jadi diikuti saja ya semaksimal mungkin sebisanya menurut saya sesuai dengan deadline yang ada. Jadi kuis tolong diperhatikan deadline-nya kapan berarti diikutin. Kemudian presensi juga, kemudian tugas akhir kan ada progresnya ya Mas Adi dari pengumpulan tema, tugas kelompok dan juga deskripsi tentang temanya ya. Nah, itu lebih aware ya kita ya. Jadi jangan sampai nanti udah deadline waktunya paling ujung gitu ya, kan nggak kerasa nih nanti. Nggak kerasa kita sekarang kan sudah di pertemuan minggu ketiga ya, berarti kurang 3 minggu lagi. Tahu sudah ditagih proyek besarnya. Nah, itu nanti saya harapkan semuanya aware. Dan kalau ada yang kesulitan ya dalam hal ini masih bingung gimana sih formatnya atau harus seperti apa sih, itu bisa langsung ditanyakan ya. Jadi jangan diam aja, bisa di grup ditanyakan ke Mas Adi atau dengan saya ya di grup itu boleh, silakan ya apa gitu ya. Atau mungkin dirasa sulit, cari yang gampang gitu aja kan ya. Yang penting secara kewajiban itu Anda sudah menyelesaikan dan berusaha gitu ya. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Ada Mas Taufik Rahman ya. Udah ada nih cowoknya. Gimana Mas Taufik, kabarnya sehat? Cek. Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat ya. Oke, gimana progres pekerjaan TA-nya? Masih rada bingung sih, Bu. Bingungnya di mana? Disampaikan ya. Jangan bingung terus sampai akhir, nanti bingung terus. Ya, Bu. Masih cari-cari, Bu. Temennya udah ada kelompoknya kan? Udah ada, Bu. Oke, ini ya kalian lebih ini lagi ya, memang kalian berbeda ini ya, masing-masing banyak dari kalian yang berbeda lintas universitas dan juga lintas prodi. Tetap ya itu dikoordinasikan, mungkin Anda bisa membuat grup kecil, misalnya ada pertemuan gitu, meet kapan di Google Meet gitu ya, itu boleh seperti itu, atau video call bareng gitu bisa ya. Gitu. Ya, Bu. Oke, ini mau saya lanjutkan atau ada yang mau ditanyakan? Terkait materi yang barusan saya sampaikan sampai slide 25. Oke. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya Mas Adi ya. Baik Bu, siap. Oke, ini tadi kita sampai sini belum tadi? Oh ini udah ya. Teknik resampling. Nah, resampling tadi ada dua ya, oversampling dan undersampling. Kalau yang undersampling berarti data yang banyak ya, ibaratnya kita reduksi. Kemudian kalau oversampling data yang sedikit, kita maksimalkan hampir mendekati data yang banyak seperti itu. Nah, di situ ada oversampling, ada smooth, ada juga bootstrap.
undersampling juga ada bootstrap. Nah, pada intinya dari proses teknik resampling dari secara grafik itu sama ya jumlahnya. Jadi biar nggak, itu baru balance ya, biar nggak balance. Kalau balance kan mesti ada yang banyak datanya tinggi, grafiknya ada yang sedikit. Nah, seperti itu. Nah, untuk oversampling sama-sama banyak ya. Oversampling tadi kan data yang semula sedikit, di oversampling kita naikkan datanya hampir mendekati atau bahkan sama persis jumlahnya dengan yang data yang lebih banyak. Kemudian yang undersampling ya, semula datanya itu banyak ya, kita buang ya sampai akhirnya data sama-sama sedikitnya ya, jadi lebih sedikit ya. Kalau yang saya alamin itu saya lebih cenderung menggunakan oversampling karena dari literatur yang pernah saya baca, kalau undersampling tuh banyak sekali nanti data-data penting yang hilang justru ya. Nah, ya dari sisi plus minusnya ada ya pastinya ya. Tapi kebanyakan orang melakukan dengan metode oversampling ya. Jadi kurang lebihnya gambarannya seperti itu ya. Di situ ada oversampling, ada smooth mengenerate sintetik ya. Sintetik ini sintetis ya, artinya data yang digenerate dari data aslinya. Ya. Dari data aslinya ya. Jadi yang namanya sintetis tentu nggak sama persis, tapi mirip ya fitur-fiturnya. Itu berdasarkan apa? Bisa jadi kemiripan ya, atau nilai-nilai yang berada di dekatnya ya, nearest neighbor, tetangganya ya. Jadi di situ ya. Jadi itu namanya teknik oversampling. Jadi kan oversampling itu kan datanya yang sedikit jadi naik. Nah, untuk nambal yang kurangnya itu tadi didapatkan dari mana? Dari data asli, generate dari bisa jadi dari nilai-nilai tetangga sebelahnya ya, atau kemiripan-kemiripan yang lain seperti itu ya. Itu namanya per sampling ya, sehingga datanya sama banyaknya seperti itu ya. Kemudian selanjutnya lagi keberadaan data dari berbagai macam sumber ya. Nah, ini salah satu tantangan di proses di data preparation, di mana di era big data ya, adanya volume, adanya variety, velocity, veracity, dan sebagainya ya. Ini tantangan yang cukup besar karena ya sumber datanya banyak. Misalnya nih, ada dari Dinas Kesehatan, data dari Dukcapil, data dari Kementerian Kesehatan, ya contohnya kasus yang sekarang aja ya, kita untuk data vaksinasi ya, kemudian juga data misalnya pasien COVID untuk mendapatkan santunan dari BPJS, itu kan datanya diambil dari mana-mana tuh. Dari Dinas Kesehatan, Dukcapil, kemudian Kementerian Kesehatan, dan lain semuanya ya. Kan datanya jadi banyak gitu, berbagai macam sumber. Ya, ada BPJS dan sebagainya di situ. Nah, ada dari organisasi A, organisasi C, ada organisasi B, dan sebagainya. Padahal kita ingin melakukan pemodelan di situ, ingin memprediksi, tapi datanya itu mencar-mencar. Selain mencar-mencar, format datanya juga berbeda. Nah, itu yang sulit ya. Jadi sistem informasi di masing-masing organisasi tidak bisa bertukar data karena heterogen datanya ya, sehingga cukup menyulitkan. Nah, makanya di situ dilakukan yang namanya integrasi ya. Satu, integrasi presentasi, integrasi data, dan integrasi fungsional. Integrasi presentasi itu user interface-nya dari suatu aplikasi ya, karena aplikasi kan banyak ya di develop, ada yang versi mobile, terus versi website, desktop, dan sebagainya ya. Kemudian dari datanya, ketika data itu sudah tersimpan di dalam database di masing-masing organisasi ya, kemudian mau kita gabungkan, itu formatnya masih beda-beda, ada yang CSV, ada yang image, audio, dan sebagainya ya. Nah, itu harus disatukan formatnya ya, seperti itu ya. Itu kurang lebihnya tantangan yang ada di proses pre-preparation dalam hal ini
banyaknya sumber atau stakeholder yang terlibat di dalam proses data science ini. Ini adanya data perencanaan, kemudian data pelaksanaan, pengawasan, dan data penindakan. Ya, di sini tadi kita merencanakan data, kemudian proses sudah melewati berbagai macam proses, itu data aja ya. Data direncanakan, dilaksanakan, dan sebagainya ya. Fungsinya adalah menaikkan kualitas data di lingkungan organisasi. Jadi dari organisasi dulu ya, yang paling penting ya, organisasi dulu. Jadi data-data yang kotor itu dibenerin dulu dong. Sehingga ketika data itu digabungkan ya, itu kerjanya sudah tidak terlalu berat lagi. Jadi gimana data itu dari sisi level yang paling bawah, dalam hal ini adalah organisasi, itu menaikkan kualitas datanya ya. Kemudian konsistensi data dan update dijaga. Ya, artinya datanya harus konsisten. Dari sisi satu bisa dilihat dari aplikasinya ya, memvalidasi ya aplikasi yang ada. Ketika kita memasukkan data misalnya jenis kelamin, hanya ada 2, laki-laki dan perempuan. Ya, besok-besok tidak boleh ada lagi P dan W gitu ya. P itu kan nggak tahu pria atau perempuan, ya kan ya. Nah, itu datanya tidak konsisten ya. Ini bisa divalidasi melalui level aplikasi ya. Nah, ketika misalnya nih aplikasi didevelop ulang. Aplikasi didevelop ulang dan itu harus konsisten ya. Aplikasi terdahulu inputannya seperti apa? Apakah laki-laki, perempuan, atau mau dirubah? Kalau mau dirubah ya jangan dong, karena sudah terlanjur ya, sudah terlanjur tuh pakai laki-laki dan perempuan, tidak bisa kita gunakan P dan W seperti itu ya. Nah, itu harus dijaga ya, walaupun sudah ganti versi misalnya, oh aplikasinya sudah terlalu lemot nih, kita harus mendevelop ulang. Tapi kalau mendevelop ulang juga harus memikirkan aplikasi yang sudah ada sebelumnya, data yang sudah ada sebelumnya, sehingga pada saat data itu nanti digabung, itu kerjanya kita itu tidak terlalu capek ya. Jadi konsistensi data itu dan update juga perlu dijaga ya. Mengupayakan agar memiliki skema yang sama ataupun pemetaan skema yang terbuka, skema data diketahui umum ya, artinya yang pada umumnya orang menggunakan itu seperti apa sih ya. Jangan kita nyeleneh sendiri gitu ya. Ini terutama berkaitan dengan arsitektur dalam mendesain penyimpanan data, yaitu penting ya. Mengupayakan data referensinya sama, data referensi diketahui ya, sama ya datanya ya, jangan beda-beda, nanti bingung juga karena beda orang juga beda lagi nanti ya, beda aplikasi, beda orang ya dalam menggunakan ini. Governance ya, organisasi data security, banyak sekali di sini ya. Kemudian data katalog, policy, kebijakan ya. Ini mohon maaf, saya tidak bisa menjelaskan satu persatu, tulisannya tidak terlihat, tapi ini secara umum kayaknya sudah saya sampaikan ya. Di awal, ini pertemuan awal ya. Bagaimana data yang kita miliki itu berkelanjutan dan saling berkesinambungan satu sama lain ya. Di situ ada subjek areanya, bisnis entity-nya, logical entity, physical table, sampai akhir ke implementasi di tabelnya. Ada proses apa tuh di situ? ETL, ekstraksi data ya. Kemudian ada juga komunikasi antara ini komunikasi audiensnya dari pihak bawah sampai level yang atas ya. Maksudnya di situ yang atas itu adalah pihak manajerialnya, yang bawah itu adalah pelaksananya, seperti itu. Kemudian ini data, pemetaan data yang ini terdiri dari sumber yang sudah saya jelaskan tadi ya. Dari XML, misalnya sistem A, kemudian sistem B, mau digabung nih.
mau digabung. Tapi di sistem A itu juga pemetaan datanya juga banyak tuh. Ya, data A, data 1, data 2, kemudian ada XML1, XML2 ya digabung ya. Kemudian kemudian ya di sistem data B itu ada juga datanya dalam bentuk file X, file Y. Kemudian di metadata yang sistem A, dokumen file A, file B. Beda-beda. Satu, perbedaan penamaan field atau fitur, ya, itu bisa terjadi. Itu berarti harus disamakan dulu. Kemudian yang kedua, perbedaan nilai value-nya. Tadi, seperti tadi ya. Jenis kelamin laki-laki, perempuan di sistem A, nanti di sistem B, P sama W misalnya. Ya, seperti itu ya. Kemudian rating 1, 2, 3, rating A, B, C gitu ya. Bisa jadi sama-sama 1, 2, 3, tetapi persepsinya beda. 1 itu menunjukkan yang paling tinggi di sistem A. Ternyata di sistem B, 1 itu justru yang paling rendah. Nah, itu harus di-match-kan dulu ya. Makanya kenapa ketika kita mau mendesain sebuah metadata, ya pemetaan datanya description-nya harus jelas ya, description-nya. Penjelasan dari fiturnya. Ini data apa sih? Dan kalau ada nilai di situ menunjukkan apa? 1 itu apa, 2 itu apa, 3 itu apa. Jadi jelas ya. Sehingga ketika terjadi integrasi data itu memudahkan bagi para data engineer ya. Data tugasnya macam-macam ya. Itu memudahkan mereka dalam melakukan proses integrasi data. Ini ontologinya dari database ya. Ada database relasional. Kalau database relasional itu cenderung lebih gampang karena jelas ya, relasi antar data itu jelas hubungannya. Mana primary key, mana secondary key, mana yang tabel induk, mana tabel anak, dan sebagainya itu jelas untuk database relasional. Tapi kalau yang untuk non-structure, ya unstructure, itu datanya macam-macam. Dari audio, video, dan segala macam ya. Banyak sekali datanya. Seleksi fitur. Pemilihan tadi disebutkan bahwa dataset itu kan terdiri dari fitur-fitur ya. Fitur-fitur. Nah, kita ingin menseleksi fitur mana yang kita butuhkan dan fitur mana yang tidak kita butuhkan. Caranya bagaimana? Ya, ada caranya ya, menseleksi fitur dengan berbagai macam metode statistik yang ada di sini. Salah satunya nih kita lihat di sini bisa menentukan melalui standar errornya, kemudian standar deviasinya, kurtosisnya, spinnesnya. Kalau kurtosis itu keruncinan. Jadi kalau semakin tinggi berarti semakin homogen ya datanya ya. Itu masalah keruncinan data. Kemudian spinnes, kemiringan ya. Ini terhadap distribusi, apakah berdistribusi normal atau tidak, lebih cenderung ke kiri atau ke kanan, seperti itu. Lebih cenderung ke kiri, ke kanan itu berpengaruh terhadap nilai median lebih besar daripada rata-rata, nilai median ya. Kemudian nilai min dan sebagainya ya, modus dan sebagainya ya. Seperti itu. Jadi di sini adalah terminologi fitur dari data science itu atau machine learning adalah kolom atau atribut atau variabel yang dianggap dan dihitung sebagai prioritas ya. Berbeda dari statistik. Kalau statistik kan mungkin dari hitungan angka ya. Hitungan angka, tapi ya beda tipis ya. Ya. Mana yang dianggap, mana yang tidak ya. Karena seleksi fitur ini merupakan konsep inti dalam machine learning yang berdampak besar bagi prediksi ya, sehingga mana data yang relevan, mana yang tidak relevan itu yang harus kita pilih-pilih ya. Jadi definisi dari seleksi fitur adalah proses otomatis atau manual memilih fitur data yang paling berkontribusi terhadap variabel prediksi atau output yang diinginkan. Yang paling berkontribusi artinya paling tergantung ya. Paling tergantung nih, paling besar kontribusinya itu yang akan kita cari. Manfaatnya 1,
reduksi overfitting, semakin kecil data redundan, maka keputusan berdasarkan noise semakin berkurang. Meningkatkan akurasi, ya. Kemudian reduksi waktu trainingnya, ya betul, karena semakin banyak fitur jelas ya waktu trainingnya semakin lama, ya. Kemudian ini ada dua jenis di sini, supervised dan unsupervised. Unsupervised berarti ada pelabelan di sana, dalam hal ini labelan ini yang supervised, ya. Melakukan labelan di sana, dan pelabelan ini dilakukan oleh manusia dalam hal ini, ya, jadi mesin dibantu manusia. Sedangkan unsupervised ini mengabaikan variabel target, artinya tidak ada proses pelabelan, semuanya pure dilakukan oleh machine learning, seperti itu. Ini seleksi fitur, memorik, ini sudah dipelajari di statistik, ya. Nominal sama jenis-jenis data, ya. Di awal juga sudah kita sampaikan ini. Nah, misalnya nih contoh untuk selisih fitur, ya. Ini sepertinya untuk datanya ini untuk memprediksi harga handphone, ya. Memprediksi harga handphone. Sebentar. Untuk memprediksi harga fitur, ya. Jadi sorry kok harga fitur, harga mobil, ya. Kok beda-beda ya di sini, ya. Ini sumber data setnya, sorry mobile price, ya, harga handphone, ya. Saya bacanya mobil, baca ke bawah, ya, harga handphone ini. Nah, dari fitur yang ada kan ada banyak sekali. Ada baterai power, ada Bluetooth-nya, apakah punya Bluetooth apa enggak, kemudian speed dari mikroprosesornya, ada banyak sekali, ya. Kalau tidak salah tadi saya pelajari ada sekitar 21 fitur. Nah, dari 21 fitur ini kita gunakan untuk memprediksi harga handphone. Ini harga handphonenya smartphone, ya. Nah, digunakan untuk memprediksi harga smartphone. Tapi, apakah dari ke-21 fitur ini kita pakai semuanya atau tidak? Ya, makanya kita lakukan seleksi fitur. Dipakai dan tidak dipakainya itu berdasarkan satu, ya. Nanti setelah ini akan kita pelajari ketergantungan variabel masing-masing yang ada di situ, ya. Independen dan dependen, ya, X dengan Y, prediktornya Y, misalnya seperti itu. Nah, sekarang ini lanjutannya, kalau nggak salah tadi saya menghitungnya ada 21 fitur, ya. Seleksi univariat digunakan untuk memilih fitur-fitur yang fitur tersebut memiliki korelasi yang paling kuat dengan variabel output, ya. Berarti di sini 21 ini adalah X, ya, kemudian price tadi, harga tadi itu adalah Y, ya. Jadi X dan Y. Di sini kita gunakan library scikit-learn, ya. Di sini mereka menyediakan kelas untuk select KBase, ya. Ini serangkaian uji statistik untuk memilih, ya, memilih fiturnya. Nah, berikut juga ada uji statistik chi-square atau chi kuadrat, ya, bilangnya, untuk memilih 10 fitur terbaik dari dataset mobile price range prediction. Jadi dari 21 ini, dari 21 fitur yang ada, kita ingin memilih 10 fitur yang terbaik. Nah, bisa jadi 10 fitur yang terbaik itu akan kita gunakan nanti pada saat pemodelan, yang 11-nya kita buang, ya. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya, ya, berdasarkan skor yang dihasilkan. Contohnya, di sini tadi, ini script Python, ya. Kita gunakan Pandas dan NumPy. Pandas untuk membaca datasetnya, kemudian NumPy untuk operasi statistik dan aritmatikanya. Nah, di sini kita baca datasetnya, kemudian X dan Y. X ini adalah fiturnya, ya. Tadi harga
kekuatan baterainya, kemudian spek memorinya, kemudian durasi waktunya ya, durasi waktu pembicaraannya kuatnya sampai berapa menit, misalnya seperti banyak lagi ya. Nah itu X ya, X independent column, independent ya. Ada 20 di sini karena dimulai dari 0 array-nya jadi 21 ya, karena ini 21 fitur. Kemudian Y. Y ini digunakan untuk seleksinya ya, artinya targetnya ya. Y ini targetnya ya, satu ya, kan cuma satu dari targetnya ya. Nah, di situ kita ingin mencari 10 fitur terbaik, berarti K ya, nilai K. Makanya di sini kita gunakan select K base. Ada kita gunakan K kuadrat ya. Kenapa K kuadrat? Ada banyak sekali ya, macam-macam fitur statistik yang ada ANOVA dan sebagainya ya. Kita tentukan K sama dengan 10, berarti di sini kita ingin menentukan 10 fitur terbaik. Kalau mau 5 ya berarti K sama dengan 5 ya. Kemudian fit base feature, fit ini untuk memodelannya ya, X, Y. Jadi dari nilai X tadi, Y. Kemudian ditampilkan skor data frame-nya dalam bentuk data frame, kemudian ini kolomnya ya. Nah, kita tampilkan di sini, kemudian ditampilkan di sini ya, print. Kemudian skornya. Skor ini didapat dari apa? Dari hasil perhitungan G-square-nya atau K kuadratnya tadi. Terlihat di sini, ya, terlihat di sini fitur yang paling tinggi skornya adalah RAM-nya. Jadi bisa diasumsikan di sini bahwa harga harga smartphone itu sangat tergantung kepada data RAM-nya. Misalnya kalau RAM-nya itu tinggi, berarti harga smartphone-nya bisa jadi juga semakin tinggi ya. Kemudian di bawahnya ada VX height. Saya nggak tahu VX ini apa ya. Ini mungkin singkatan ya, tapi penjelasannya nggak ada. Kemudian ini kekuatan baterainya ya. Oh, berarti semakin kuat baterainya mungkin harganya semakin tinggi. Nah, ini adalah 10 feature ya yang mempunyai nilai skor tertinggi. Nah, inilah yang mungkin kita jadikan kandidat ya. Kita jadikan kandidat untuk kita bawa ke pemodelan. Ya, ini tadi. Kemudian selanjutnya ada feature importance. Ini pentingnya ya. Berfungsi untuk memberi skor untuk setiap fitur. Semakin tinggi skor, maka semakin penting. Hampir sama yang tadi, tetapi ini sudah langsung ada jadi satu sama machine learning-nya ya. Merupakan kelas inbuilt ya. Inbuilt ya, jadi langsung ya dari tadi seleksi fitur sekaligus juga machine learning-nya. Berbasis pohon tree based classifier yang kita gunakan untuk mengklasifikasikan pohon ekstra untuk mengekstraksi 10 fitur teratas dari kumpulan data. Jadi yang 10 itu tadi ya. Kita cari ternyata kita lihat hasilnya ya. Ini tadi extra tree classifier kita gunakan ini ya. Modelnya untuk pemodelannya jadi satu ya ini ya seleksi fitur sekaligus pemodelannya, kemudian model.fit x, y, x tadi independent kolomnya, kemudian y ini adalah targetnya ya. Ya, kita lihat hasilnya. Ini dalam bentuk skor, dalam bentuk list. Ternyata RAM tetap yang paling tinggi ya. RAM yang paling tinggi, kemudian diikuti oleh betul ya. Tapi agak sedikit berbeda ya susunannya dari yang tadi. Yang tadi seleksi fiturnya baterai power, kekuatan baterai ketiga ya. Kalau PX hack itu justru yang kedua. Nah, di sini ketukar ya. Ketukar ya. Tapi ya tetap di rank 10 fitur ya. Jadi di sini bisa terlihat mana yang paling penting. Paling penting jelas di situ adalah RAM-nya. Jadi di sini adalah RAM-nya ya. Kemudian ini dengan heat map. Ini kalau kita ingin menampilkan data ya lebih
visualnya lebih kelihatan lah ya. Nah, dari sini kelihatan di sini. Ini korelasi antar masing-masing fitur satu dengan fitur yang lainnya, dan juga fitur terhadap korelasi fitur yang lain terhadap harga ya. Dari situ terlihat ya, yang memiliki korelasi yang kuat ya dari variabel ini adalah RAM, diikuti oleh baterai power, diikuti juga VX height dan VX width. Kemudian yang rendah ya, kan semakin mendekati 0 itu kan berarti korelasinya semakin tidak kuat ya. Jadi clock speed, kemudian encore dan berkorelasi lemah dengan price. Nah, yang mendekati 0 itu bisa kita abaikan. Kita gunakan. Artinya, kalaupun kita pakai, itu tidak ada gunanya. Ya. Bukan tidak ada gunanya ya, artinya tidak berpengaruh signifikan terhadap prediksi harga handphone tadi. Ya. Jadi bisa kita abaikan. Pertimbangannya apa? Satu, agar tadi salah satunya adalah satu akurat, kemudian yang kedua mengurangi waktu ya, karena proses training kan nanti lama. Semakin banyak fitur berarti kan semakin lama training mesin itu melakukan training ya. Jadi itu lebih baik dibuang. Jadi makanya sebelum kita melakukan training, kita lihat dulu datanya. Seleksi dulu fitur yang mau digunakan. Kalau itu mendekati 1, itu berarti data yang penting, yang cukup penting ya dalam menentukan harga handphone itu tadi ya, bukan variabel X, Y-nya ya. Jadi yang tidak penting, yang X yang tidak penting itu dibuang seperti itu, tidak kita gunakan. Oke, demikian tadi penjelasan saya tentang materi hari ini tentang data preparation ya. Kurang lebih 46 slide ya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada yang kurang-kurang ya, atau ada yang kurang jelas, nanti bisa Anda tanyakan setelah ini sesi tanya jawab, dan juga mungkin Anda sudah mempelajarinya ya, sudah mempelajarinya di kampus, atau Anda mempelajarinya lain ya, ada media lain, misalnya YouTube, kemudian Anda baca-baca paper dan sebagainya. Begitu kira-kira Mas Adi dan rekan-rekan semuanya. Untuk penjelasan saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Adi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Budi atas pemaparan materinya. Oke, silakan teman-teman. Sekarang kita masuki sesi tanya jawab ya. Silakan yang ingin bertanya terkait materi hari ini, data preparation 1, dipersilahkan. Bisa open mic atau langsung chat aja nggak apa-apa ya di kolom chat. Boleh chat, silahkan. Atau ya ada yang masih bingung terkait masalah dataset mau digunakan untuk TA. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kayaknya sudah cukup jelas sekali ya. Saya banyak ngomong tadi sampai kering gitu ngorokannya. Jadi biasanya pas ngerjain tugas muncul pertanyaan, Bu. Oh ya. Ini belum ada ide untuk bertanya lagi. Nanti siap-siap aja Mas Adi jawabnya di WA. Oke, siap, Bu. Di WA group. Gimana ini? Ada yang mau ditanyakan? Sepertinya nggak ada ya Mas Adi. Kalau nggak ada, ini kayaknya jam berapa sih ini? Jam kurang 10 menit lagi ya. Udah cukup kali ya Mas Adi? Udah 90 menit kan ya? Sudah, Bu. Sudah lebih sekali. Oh, sudah lebih sekali. Oke, berarti saya kebanyakan ngomong ya. Kuat juga ya saya ngomong hampir 2 jam. Ya, masih tersisa 14 menit, teman-teman ya. Kayaknya udah cukup deh Mas Adi kalau memang nggak ada. Oke, siap, Bu. Oh ya, teman-teman, untuk info ya. Sekali lagi itu yang saya share di grup, ada 6 ada 6 kelompok yang ada 5 kelompok yang sudah submit dan 3 kelompok belum. Itu juga diharapkan nanti deadline-nya untuk pengumpulan
pengumpulan ulang tugas itu yang data kelompok dan tema itu sampai tanggal 22. Masih ada 7 hari lagi ya. Silakan bagi kelompok yang belum unggah, semuanya untuk ini upload ulang ya, untuk semua kelompok dan semua peserta. Jadi bukan hanya ketua kelompok saja, tapi peserta juga upload ini tugasnya ya. Silakan di-upload sampai tanggal 22, pastikan judulnya sudah fix ya, soalnya nanti ke depannya akan ada laporan progres ya dari temanya ini. Kalau misalnya temanya ganti-ganti nanti susah gitu. Terus untuk tugas akhir 2, ini untuk yang mendeskripsikan masalah dan mencari data yang diolah untuk TA, ini waktunya ternyata cuma 2 hari teman-teman ya, sampai tanggal 17. Mohon dicermati untuk masalah deadline ini, soalnya kalau misalnya nanti sudah melewati deadline, kayaknya kurang tahu ya. Nanti soalnya kan dari kelas dari dikte ya, untuk mengganti deadline-nya nanti saya kurang paham. Saya perlu tanyakan dulu seperti itu. Jadi harap on time ya teman-teman ya. Apakah terkait ini ada yang ditanyakan atau sudah cukup jelas? Oke, sepertinya belum ada yang ditanyakan ya. Kalau misalnya mau ditanyakan, silakan tanya di grup, nggak apa-apa ya. Oke, mungkin hari ini cukup ya Bu ya, Bu Dia. Iya, betul. Oke. Cukup. Untuk menutup kegiatan pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Cukup. Terima kasih Budi atas pemaparan materinya hari ini dan terima kasih teman-teman atas kehadirannya ya. Jangan lupa besok kita bertemu lagi di jam yang sama dengan materi insya Allah data preparation 2. Kelanjutan pada hari ini ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kita cukupkan materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adi.